Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Untuk kali ini kita akan membahas tentang worksheet atau neraca lajur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat jurnal umum, kemudian memasukkannya ke dalam buku besar dan meringkasnya ke dalam neraca saldo. Setelah itu juga kita membuat beberapa jurnal penyesuaian khususnya untuk penyusutan, ya. Nah, setelah itu pekerjaan selanjutnya adalah kita membuat neraca lajur atau worksheet, di mana pengertian untuk neraca lajur atau worksheet itu sendiri adalah kertas berkolom sebagai kertas kerja untuk membantu menyusun laporan keuangan. Nah, neraca lajur ini hanya dipergunakan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansi manual. Jadi, sebenarnya menyusun laporan keuangan bisa disusun setelah dibuat neraca saldo disesuaikan. Penyusunan neraca lajur dibuat dengan membuat 5 lajur, yang masing-masing lajur dibuat kolom debit dan kredit, sehingga totalnya ada 10 kolom. Baik, kita masuk ke dalam contohnya. Ya, kemarin kita sudah membuat neraca saldo, ini sudah ada hasilnya ya. Kemudian ada pos-posnya, dan ada beberapa jurnal penyesuaian, yaitu ada penyusutan peralatan atau depreciation equipment, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di sini ada 2 jurnal penyesuaian ya. Yang kedua adalah supplies expense atau beban perlengkapan, dan kreditnya adalah supplies atau perlengkapan. Nah, ini nanti juga akan kita masukkan ke dalam neraca lajur. Oke, kemudian kita buat neraca lajurnya. Nah, ada kolom nomor, ada nomor akun, ada nama akun. Kemudian ini adalah neraca saldo sebelum disesuaikan ya. Sebelum disesuaikan itu maksudnya kita belum memasukkan jurnal penyesuaian. Kalau penyesuaian ini nanti kita masukkan jurnal penyesuaiannya. Dan yang berikutnya adalah neraca saldo setelah adanya penyesuaian, kemudian income statement dan balance sheet. Dalam membuat jurnal penyesuaian sebenarnya kita memasukkannya bisa ke buku besar ya. Jadi setelah kita buat jurnal penyesuaian ini kita masukkan ke masing-masing akunnya ya. Jadi kalau di soal kita belum ada, maka kita bisa buat akunnya di bawahnya untuk akun penyusutan ya. Atau cara yang kedua, kita langsung mengisi untuk di neraca lajurnya nanti di sini. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman mau cara yang mana ya. Kita coba dulu kalau langsung ngisi di sini ya. Misalnya untuk ini kita masukkan saja semua yang ada di neraca saldo ya. Oke, kemudian kita masukkan jumlahnya ada di sisi debit, kemudian (12) adalah untuk piutang usaha. Kita masukkan juga angkanya. Kemudian kita masukkan lagi untuk yang 13 adalah peralatan. Kita masukkan juga jumlahnya. Masukkan lagi yang nomor akun berikutnya adalah 14 atau perlengkapan. Kemudian kita masukkan lagi berapa saldonya, 1.500.000. Kita masukkan lagi nomor 21 adalah utang. Kita masukkan utang di sisi kredit, jangan salah ya. Besar 8 juta rupiah. Kemudian kita masukkan lagi
yang berikutnya adalah modal. Modal kita masukkan juga di sisi kredit. Nah, kenapa nih? Kemudian kita masukkan price atau drawing atau penarikan, masukkan di sisi debit. Kemudian pendapatan, kita masukkan juga di sisi kredit. Ya, jadi harus disesuaikan di sisi debit atau di sisi kredit. Kemudian kita masukkan biaya listriknya, juga kita masukkan saldonya, kemudian kita masukkan lagi biaya gajinya, masukkan jumlah neraca saldonya, kita masukkan yang terakhir adalah biaya lain-lain. Ya, kita jumlahkan, jumlahnya harus sama dengan yang ada di neraca saldo, 65 juta rupiah. Oke, 65 juta rupiah. Nah, sama ya. Sudah masuk, kemudian karena ada penyesuaian, kita juga harus masukkan jurnal penyesuaiannya ya. Nah, sekali lagi ada dua cara. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian ini harus kita masukkan kembali ke buku besar. Ya, atau yang kedua adalah langsung kita masukkan ke neraca lajur. Ini saya pelajari dulu untuk yang kedua ya, kita langsung memasukkannya ke neraca lajur. Oke, yang pertama yang kita ingin masukkan adalah jurnal penyesuaian penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan ini merupakan akun baru yang belum ada di buku besar ya, sehingga kita harus buat buku besarnya seharusnya. Nah, cuma karena kita langsung masukkan di neraca lajur, maka caranya adalah sebagai berikut. Kita tinggal buat akunnya untuk penyesuaian, untuk penyusutan, dimana kalau untuk biaya depreciation itu ada di kepala 5 ya. Dan kita masukkan di situ akunnya adalah penyusutan peralatan atau depreciation equipment. Besarnya kita kita masukkannya di penyesuaian ya, karena dia masuknya di jurnal penyesuaian. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan juga belum ada ya. Karena belum ada, kita masukkan lagi. Nah, untuk akumulasi dia adalah bagian dari aset, sehingga kita masukkannya di kepala 1. Oke, kemudian kita masukkan sebesar jurnal penyesuaiannya itu 520 juga. Oke. Kemudian apalagi masih ada supplies expense atau beban perlengkapan. Nah, ini juga belum ada di buku besar, sehingga kita buat
kok akun barunya. Supplies expense. Kita masukkan angkanya. Kemudian yang terakhir kita masukkan lagi di jurnal penyesuaian adalah supplies atau perlengkapan. Ini ya, sama, supplies atau perlengkapan sudah ada, kita tidak perlu buat akun baru. Kita masukkan saja di penyesuaiannya untuk supplies atau peralatan, perlengkapan ya, maaf, perlengkapan. Kita masukkan di perlengkapan 1 juta. Nah, penyesuaian jumlahnya sama ya, 1.520. Oh, ini maaf, ini yang keliru. Ini juga harusnya sama, 1.520. Oke. Oh, ada yang kesit ya, maaf. Ya, jadi harusnya sama di jurnal penyesuaian dengan di neraca lajurnya. Nah, kemudian kita akan mengisi neraca saldo setelah penyesuaian ya. Kita isi neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah dengan jika ada di penyesuaiannya atau dikurangkan jika ada di kreditnya. Oke, kemudian yang bawah juga sama ya. Kita tambahkan neraca saldo sebelum disesuaikan dengan penyesuaian yang di debit dan dikurangkan dengan yang di kredit. Dan ini ditambahkan dengan penyesuaian di debit, dikurangkan di kredit. Nah, kalau yang akumulasi bagaimana? Akumulasi ya juga sama ya. Kita tinggal, karena posisinya ada di sebelah kredit, kita tinggal masukkan di sebelah kredit. Demikian pula utang di sebelah kredit kita masukkan juga. Demikian pula modal, penarikan, pendapatan, biaya listriknya, dan yang lain-lain kita masukkan sesuai dengan posisinya ya, apakah di debit atau di kredit. Nah, pasti hal ini juga akan sama ya, sisi debit dan sisi kredit. Sudah jadi neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini adalah cara yang kedua yang saya bilang tadi ya, kita bisa langsung menambahkannya di neraca lajur. Nah, kemudian untuk mengisi income statement itu adalah sama dengan laporan laba rugi. Di mana isi di dalam laporan laba rugi itu adalah hal-hal yang menyangkut pendapatan dan biaya-biaya atau beban. Sehingga kita mulai dari pendapatan yang kepalanya adalah kepala 4. Ya. Masukkan angka-angka yang ada di pendapatan. Nah, tinggal masukkan. Oke ya, jadi semua yang ada di kepala 4 ini adalah laba rugi. Oke. Sedangkan angka 1 sampai dengan 3, kepala 1 sampai dengan 3 kita masukkan di neraca. Nah, sudah jadi ya. Oke. Sudah jadi, ini semua harus balance, neraca saldo sebelum disesuaikan dengan debit dengan kreditnya, penyesuaian debit dengan kreditnya, neraca saldo setelah penyesuaian debit dan kreditnya juga harus sama. Income statement dan balance sheet tidak
harus sama ya, karena nanti ini kita akan mencari selisih apakah untung atau rugi, laba atau rugi ya. Caranya gimana? Tinggal kita kurangkan. Nah, ini berarti kreditnya dikurangkan debit ya. Sehingga nanti totalnya ini dengan selisihnya tadi pasti harus sama antara sisi debit dan kredit. Demikian pula yang di sebelah kreditnya ya. Ini sebelah debitnya harus sama dengan sisi kreditnya, dikurangi dengan sisi kreditnya, sehingga selisihnya pasti keduanya akan sama. Oke, nah ini kalau ditambahkan pasti mereka juga akan sama sisi debit dan kreditnya, betul ya? Nah, sisi itulah yang dinamakan dengan laba rugi. Kalau seperti ini, berarti ini adalah posisinya laba atau untung. Kalau posisi selisihnya ada di sini minus atau misalnya sini saya jadikan 8 juta gitu ya, misalnya. Nah, ini berarti posisinya kita taruh di sebelah sini. Nah, kurangkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini namanya perusahaan mengalami kerugian. Oke ya. Ini pasti kalau dihitung juga 8 juta ya. Nah, jadi posisinya kalau dia di debit berarti perusahaan untung atau laba ya, tapi kalau berada di sebelah kredit berarti dia rugi. Atau ininya kalau teman-teman kurangkan jadi minus, itu berarti rugi. Ya, gitu. Oke. Nah, itu adalah cara pertama ya, kita langsung memasukkannya di neraca lajur. Kalau cara yang biasanya dipakai di pembukuan yang sebenarnya ketika bekerja itu kita langsung saja membuat di neraca saldo setelah penyesuaian. Misalnya gini, misalnya kita punya jurnal penyesuaiannya 2 ini ya. Nah, ini kita masukkan masing-masing ke buku besarnya. Nah, karena di sini memang belum ada buku besarnya, maka kita buat akun buku besarnya kembali ya. Di situ kita butuh akun, sekali lagi ini sama dengan cara yang kedua tadi ya, ini cara yang pertama. Di sini nama akunnya kita samakan dengan ini. Nomor akunnya anggap saja 254 ya. Kemudian kita buat kolomnya. Masukkan tanggalnya. Kemudian kita masukkan nama akunnya. Ini adalah beban penyusutan perlengkapan ya. Peralatan. Oke. Sisi debit 520, saldonya juga 520 di sisi debit. Jadi memang untuk penyusutan peralatan saldo normalnya ada di sebelah debit. Kemudian akumulasi penyusutan. Nah, ini belum ada juga sehingga kita masukkan kembali akumulasi penyusutan kepala 4. Kalau sudah ada akunnya ya tinggal kita masukkan di akun yang sudah ada ya, tapi karena ini belum ada ya berarti kita buat akunnya dulu. Akunnya namanya akumulasi penyusutan peralatan. Oke, nomor akunnya kita buat 15 misalnya. Kemudian tinggal kita masukkan akun-akunnya apa saja.
akun-akunnya kita masukkan dulu tanggalnya, kemudian nama akunnya. Kita masukkan, kemudian kita tuliskan beban penyusutan peralatan. Dia posisinya di sebelah kredit. Kita masukkan, dan ini juga di sebelah kredit. Kemudian apalagi yang belum? Yang belum supplies expense. Nah, ini juga belum ada, maka kita harus buat dulu. Kita buat supplies expense untuk kolomnya. Kemudian kita masukkan kemudian nomor akunnya juga kita masukkan, jadi nomor 55. Nah, tanggalnya kita masukkan tanggal 31 Desember. Supplies-nya kita masukkan, kemudian yang ini beban perlengkapan ya, penyesuaian perlengkapan. Karena ada beberapa perlengkapan yang sudah habis sehingga sisanya atau stoknya jadi berapa terakhirnya. Nah, ini kita masukkan. 1 juta misalnya ya. Kemudian supplies atau perlengkapan. Nah, untuk supplies atau perlengkapan sudah ada, kita nggak perlu buat. Kita masukkan saja di akun yang sudah ada sebelumnya ya. Perlengkapan kita cek di atas. Nah, ini perlengkapan sudah ada, sehingga kita cukup masukkan saja di sini. Nah, kita masukkan juga nama akunnya. Penyesuaian perlengkapan. Kita masukkan jumlahnya 1 juta. Sehingga saldo akhirnya menjadi 1.500.000. 1.500.000 ditambah yang ada di debit dikurangi yang ada di kredit. Nah, jadilah 500.000. Oke, akun-akun itulah yang langsung kita masukkan. Nah, bedanya kalau ini sudah dibuat buku besarnya, ya, di neraca lajurnya teman-teman tidak perlu membuat lagi penyesuaiannya ini ya. Ini sudah kita lakukan di buku besar, sehingga ini kosongkan saja. Langsung saja kita masukkan neraca saldo setelah penyesuaiannya. Untuk kas ada perubahan? Tidak ya tadi ya. Yang ada perubahan hanya untuk akun penyusutan peralatan. Nah, ini kita masukkan penyusutan peralatan. Nah, kita masukkan jumlah akhirnya 520. Kemudian akumulasinya ya, akumulasinya juga kita masukkan. Akumulasi. Kita masukkan juga.
Setelah itu perlengkapan ya, perlengkapan kita masukkan juga perlengkapan. Beban perlengkapan ya. Oh, sorry. Beban perlengkapan kita masukkan karena akun baru. Langsung saja kita ambil dari buku besarnya, dan perlengkapan langsung kita masukkan dari buku besarnya. Perlengkapan. Nah, tidak ada perubahan ya. Nah, jadi seperti ini juga sama kan ya, neraca saldo setelah penyesuaiannya. Tinggal kita masukkan saja angka-angka yang ada sebelumnya. Ingat, debit di sebelah debit, kredit di sebelah kredit. Atau kalau misalnya cepat, seperti ini aja ya. Debit sisi debit, kredit sisi kredit, tinggal di copy semuanya. Ingat, jangan kena yang sebelum sudah disesuaikan. Nah, sudah jadi, maka totalnya pasti akan sama. Oh, ada yang berbeda. Berarti, oh sorry, karena yang ini sudah disesuaikan. Oke, ini udah benar. Akumulasi penyusutannya 520 sudah. Utangnya 8 juta, 50 juta. Ini sudah 10 juta. Oh, ada satu yang belum dimasukkan, saudara-saudara. Adalah 500.000 ya. Savings expense-nya oh maaf, ini posisinya keliru saya ya. Ini di sebelah debit, maaf teman-teman. Nah, ini ya di sebelah debit. Nah, jadi hati-hati ya, salah meletakkan debit dan kreditnya maka akan selisih. Nah, oke ya, jadi sudah sama. Kemudian income statement dan balance sheet-nya seperti saya bilang tadi, income statement dimulai dari kepala 4, kita masukkan sampai yang terakhir. Sedangkan untuk balance sheet kita masukkan dari kepala 1 sampai kepala 3. Nah, itu sebabnya saya bilang boleh terbalik-balik asalkan kepalanya tidak salah ya. Kalau kepalanya salah, misalnya kas jadi kepala 4, nanti akan berpengaruh di sini ya. Nah,
Kalau misalnya kas jadi kepala 4, maka dia posisinya tidak akan di sini tapi di bawah sini. Otomatis nanti teman-teman akan bingung akan masukannya di income statement, padahal harusnya kas itu masuknya di balance sheet gitu. Jadi tidak boleh terbalik untuk posisi kepalanya ya. Nah, tinggal kita kurangkan tadi. Dan pula yang ini kita kurangkan, nah pasti akan sama ya, 2729.166,67. Oke, itu dulu dari saya. Terserah teman-teman mau pakai salah satunya, tapi yang saya anjurkan karena biasanya dipakai di perusahaan adalah cara yang pertama ini ya. Penyesuaiannya tidak langsung dibuat di sini, tapi dimasukkan masing-masing di akunnya ya. Kalau sudah ada akunnya tinggal dimasukkan di akunnya, kalau belum ada berarti dibuat akun yang baru. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.